Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Yulianto. Oke, hari ini seperti biasa kita akan ngopi online lagi, mamen. Mantap bro. Hari ini kita kembali akan membahas satu buah produk terbaru dari Iroli, yaitu Iroli Tourney. Kalau kemarin kita udah sempat untuk membahas si Nebula, dan hari ini kita akan sedikit naik level untuk membahas si Tourney, karena untuk Nebula dan Tourney ini memiliki dua level yang berbeda. Dan sekarang sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu di sini. Di size 2000 ya, dia memiliki gear ratio di 6.2/1, line capacity akan kita cek, max drag di 9 kg untuk size 2000, size 1000-nya sih di 7 kg. Kemudian untuk fitur-fitur carbon drag, interchangeable handle, air carbon body, V-shape spool, one piece handle, carbon rotor, CNC cut spool. Ada tambahan pin slider guide, advance clicker, shield bearing, dan power handle. Untuk bearing ada di 6+1, dan di sini kalau kita bandingkan dengan si Nebula. Nah, ini untuk Nebula. Untuk perbedaan terbesarnya sih dia ada di bagian sini, mamen. Di bagian body dan rotor dia menggunakan karbon untuk si Tourney. Kalau si Nebula sih dia masih menggunakan bahan grafit. Cuman di bagian gear saya nggak tahu ya, gearnya ini dia menggunakan brush nggak pada Tourney ini. Nanti akan kita cek di waktu pembongkaran, dan langsung aja di sini kita akan lakukan unboxing dulu. Untuk reel Iroli Tourney ini, di sini dalam pembelian kita dapat ada skematiknya juga udah dilengkapi dengan ukuran bearing. Jadi pada saat pembongkaran nanti kita tidak akan ukur lagi untuk bearingnya, dan kalau bisa skematiknya ini jangan sampai hilang kawan-kawan. Karena kalau seandainya suatu hari nanti waktu kalian pemakaian ada terjadi kendala dengan bearing, kalian bisa cek skematiknya untuk ukuran bearing panduan sebagai pembelian kalian nantinya untuk pergantian spare part ya. Kemudian di sini kita juga dapat spare, ada washer satu dan juga ada line roller. Kemudian ini untuk handle-nya. Nah, lalu ini untuk railnya. Untuk railnya terlihat lebih kalem jika dibandingkan dengan Nebula. Kalau Nebula kemarin dia pakai stripe atau aksen berwarna ungu ya. Kalau ini dia lebih kalem nih. Dia pakai aksen metal dan juga silver. Kemudian di dalam sini udah kosong untuk kotaknya. Dan sekarang langsung aja kita akan bahas untuk railnya. Dalam pembelian untuk reel Iroli Tourney ini hadir dalam 4 ukuran, sama kayak Nebula, size-nya 1000, 2000, 3000, 4000. Yang di tangan saya ini yang size 2000. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas di size 2000 aja. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan spek dengan size-size yang lainnya. Sekarang kita akan lakukan cek fisik dulu untuk si Iroli Tourney ini. Untuk penampakan dia menggunakan konsep warna yang lebih kalem. Warna body dan rotor menggunakan warna hitam. Ini untuk paintingnya menggunakan finishing. Ini semi gloss harusnya. Kalau dibilang matte, bukan matte ini. Dia semi gloss. Lalu pada bagian spool dia menggunakan warna gunmetal dengan sedikit striping berwarna silver. Nah, kesannya lebih simple, lebih minimalis. Lalu di bagian knob, di bagian ujung sini dia pakai warna silver. Silvernya gelap. Kemudian di bagian body dan rotor menggunakan bahan karbon. Kalau Nebula kemarin menggunakan bahan grafit, makanya untuk reel ini bisa dibilang satu tingkat lebih ini ya, lebih mewah atau speknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nebula. Nah, kemudian di bagian reel arm di sini dia menggunakan desain yang ada bolongan. Nah, ini dia. Kemudian untuk tingkat kekakuan, wow, ini udah padat sekali, udah paten sekali, mamen. Udah sangat kaku sekali untuk bagian reel armnya ini. Kemudian di bagian rotor pakai bahan karbon juga, tingkat kekakuan, wah bagus juga ini, mamen. Lalu untuk rotor, space-nya ada space tipis aja di sekitar 1 mili. Masih normal sih. Dan untuk bagian one way dia tidak menggunakan switch lagi di bagian bawah, dan untuk ketiadaan switch ini akan mengcover bodinya lebih rapat hingga dari segi sistem pertahanan air akan lebih baik. Pada bagian handle untuk reel ini menggunakan handle dengan tipe one piece tanpa sambungan, bahannya metal, knobnya T-bar, pakai lapisan rubber di bagian luar. Kemudian untuk knob tentunya bisa dibongkar pasang di sini. Dia removable. Kemudian di bagian dalam di sini sama kayaknya kayak si Nebula kemarin. Di sebelah sini dia pakai bushing
Bahannya ini bahannya brass. Kemudian sebelah sini harusnya ada 2 sih. Ada 2 ini. Nah, kan ada 2. Ini ada satu lagi nih. Jadi sebelah sini dia ada 2 support berbahan ABS bushingnya. Dan mungkin kalau kalian mau rubah jadi ball bearing, saya coba hitung size di 4x7x2 untuk ball bearing yang bisa kalian gunakan, dan beli 2 nanti biar bisa masuk di bagian sini ya, ada 2. Untuk sistem pemasangan handle menggunakan sistem screw in handle. Untuk pengunciannya udah quick lock, jadi pada saat dia udah padat kayak gini, langsung kunci dia, nggak bisa digerak-gerakin lagi. Untuk space pada bagian drive gear, space-nya tipis, udah bagus di sini mamen, udah presisi. Untuk handle, padat nggak ada oblak. Untuk rotor, padat nggak ada space. Stop and go-nya enak ini, nggak berasa jeda balik untuk handle-nya ini. Kemudian untuk handle pun dia udah interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool, untuk rail ini menggunakan spool berbahan metal. Spoolnya menggunakan tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline, lebar di 14,74 dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 9,8 sampai 9,7 mili. Kemudian di sini untuk spool dia sudah diberikan lapisan anodizing untuk membuat permukaan spool yang lebih halus, yang lebih kuat, hingga nantinya pada saat mainline bersentuhan langsung dia tidak akan merusak mainline. Kemudian pada bagian bibir spool menggunakan tipe V-shape, ada lapisan anodizingnya juga di sini. Ini halus kalau kita pegang. Dan di sini untuk tipe V-shape ini akan membuat tingkat lemparan yang lebih baik, terutama dari segi long cast. Untuk tutup spool udah didesain cukup ceper. Nah, ini udah cukup ceper mamen, tidak akan mengganggu twisting line lagi pada waktu kita lagi lempar umpan. Untuk tutup spool dia udah ada karet sealnya. Dan untuk spool belum disupport dengan ball bearing support, masih sama seperti si Nebula ya. Dan di sini bagian drag system kita akan cek. Untuk drag system terdiri dari 4 layer. Nah, ini 4 layer. Ada 2 drag washer berbahan karbon. Karbonnya udah bagus. Kemudian ada 1 key washer berbahan aluminium ini kayaknya. Iya, aluminium mamen. Dan juga ada 1 dishwasher juga berbahan aluminium. Dan di sini untuk max drag pada rail ini di size 2000 itu ada di 9 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag system, kita akan coba dulu untuk setelan drag kecil. Halus, empuk ini. Empuk, kemudian kita tambah lagi. Ya, masih empuk, tambah lagi. Oke, empuk. Ya, tambah lagi. Nggak bisa keputar ini. Nah, drag besarnya pun empuk ini, mamen. Oke, jadi untuk kinerja dari drag system pada rail ini, dari transisi drag diem ke drag bekerja itu dia empuk, transisinya itu bagus, halus, smooth dia, dan untuk perputaran spoolnya pun di sini terasa smooth. Jadi untuk kinerja drag systemnya di sini bagus mamen. Kemudian di bagian bell wire dia menggunakan bahan metal, dan di sini untuk bell wire menggunakan tipe two piece. Lalu untuk bagian bell arm menggunakan bahan karbon, dan bell assembly dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini dari atas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada rail ini. Di bagian rasio dia menggunakan high gear di 6.2 berbanding 1. Kita akan langsung mulai, kita akan cek dari sudut sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya 6.2 banding 1. Untuk retrieve terasa cukup ringan. Untuk sebuah rail rasio 6 saya bilang ringan sih. Tapi kalau kita bandingkan dengan rail rasio 5, dia agak sedikit padat. Tapi padatnya nggak kayak rail rasio 6 zaman dulu, main jadul. Kalau jadul itu dia kalau kita angkat putarannya ini dia berat banget. Tapi kalau sini sih udah terasa cukup friendly. Kemudian untuk crank feel atau feel guard-nya di sini terasa halus feel guard-nya ada, tipis aja. Kemudian untuk putaran kosong di sini terasa balance untuk perputaran pada bagian rotornya. Pada bagian spring guide di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk pairnya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Dan untuk kinerja dari bell automatic untuk rilis standar sih, nggak terlalu sensitif. Untuk tendangan balik atau blowback pun terasa cukup empuk di sini, nggak terlalu keras mamen.
Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya bacain untuk size 2000 ya. Jika kita menggunakan PE 1,5 atau yang berdiameter 0,205 masuk 185 meter, PE 2 atau yang berdiameter 0,235 masuk 150 meter, dan PE 2,5 atau yang berdiameter 0,260 mm itu masuk 120 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan pas di 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam spool reel Iroli Tourney size 2000, dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan, untuk hasil lilitan mainannya pun terlihat rapi. Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance, untuk clicker wire pakai tipe flat, lalu untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spool, dan untuk kinerja dari drag clicker untuk feel pergesekannya di sini terasa lembut, empuk momen, tidak terlalu signifikan ya untuk pergesekannya. Jadi harusnya ini akan membuat durability-nya lebih bagus. Untuk suara clicker yang dihasilkan terdengar cukup nyaring. Jika saya kasih nilai dari 1 sampai 10 di sekitar 7,5. Dan kita dengar dulu untuk drag clicker sound yang dihasilkan oleh Iroli Journey ini. Suara clicker Iroli Tourney di 91,4 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi, tidak ada space, berarti line roller terkesan cukup sensitif juga di sini. Line roller menggunakan bahan stainless steel, dan di bagian dalam di sini terdapat support, ada dua ya, ada satu ball bearing. Ball bearingnya sih menggunakan non stainless steel bearing dengan tipe terbuka di sini. Kemudian ada satu bushing juga, bushingnya menggunakan bahan brass. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainan cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan beberapa sistem karet seal seperti pada bagian tutup spool. Di bagian rotor nut juga sudah dilengkapi dengan karet seal. Untuk sambungan handle ini ada karet sealnya juga, dan di bagian AC cap juga sudah ada karet sealnya di sini. Untuk berat Iroli Tourney size 2000 ada di 212 gram, dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran. Kita akan lihat untuk spare part bagian dalam si Tourney ini. Oke. Di sini pada bagian main shaftnya menggunakan standar metal, masih bereaksi keras terhadap magnet. Tetapi di sini untuk bagian main shaft sudah diberikan lapisan chrome. Ini merupakan lapisan anti karat. Cuman di sini tidak bersifat mutlak. Jadi kalau seandainya terjadi cipratan atau bagian ini terkena langsung dengan air asin, dia tidak akan langsung karat, mamen. Akan ada spare waktu, mungkin sekitar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali 24 jam lah kurang lebih, hingga bisa membuat kita bisa untuk melakukan maintenance pada waktu pulang sebelum terjadi korosi. Kemudian di bagian one way-nya keras. Oke, nah di sini untuk one way system terdiri dari beberapa spare part nih. Ada BB seater, kemudian ada ball bearing. Untuk BB seaternya menggunakan bahan ABS, ball bearingnya non stainless steel bearing, tipe tertutup. Kemudian ada one way-nya pakai one way satu arah, ini one way clutch. Untuk size one way, outernya di 16,91, tebal untuk housing metalnya di 6,75, innernya di 9,84. Lalu ada bearing lagi di bagian bawah, ini dia, non stainless steel juga, dan juga ada satu buah pinion gear. Nah, pinion gear pakai bahan brass seperti biasa. Lalu di sini untuk bagian drive gear, nah dia juga sudah menggunakan bahan brass. Jadi untuk Iroli ini mungkin mereka sudah menstandarisasi produk mereka dengan menggunakan bahan mangan ya pada bagian drive gearnya. Karena yang dari beberapa reel yang saya temuin belakang ini, untuk bagian drive gear dia sudah menggunakan mangan untuk reguler produknya. Dan yang pastinya sih dengan menggunakan bahan mangan seperti ini tentunya akan lebih baik ya jika dibandingkan dengan bahan zinc, karena untuk bahan mangan kelebihannya adalah yang pertama dia akan lebih kuat. Saya tidak tahu untuk kadar pencampuran mangan, karena untuk mangan sendiri kan dia punya kadar-kadarnya masing-masing, mamen. Tapi walaupun ini menggunakan kadar yang rendah, udah pasti dia lebih bagus dari zinc. Dan kemudian yang kedua adalah untuk membuat bahan seperti ini kita membutuhkan sistem cutting, dan menggunakan sistem cutting itu dia akan membuat kepresisian yang lebih bagus pada bagian drive gearnya. Kalau pakai bahan zinc itu
Bahan zinc juga ada yang pakai sistem cutting, cuman sebagian besar sih masih menggunakan tipe cetakan yang dimana untuk tingkat kepresisiannya itu masih belum sebagus sistem cutting atau CNC yang seperti ini, mamen. Dan kemudian di sini saya akan ukur untuk ukuran drive gearnya untuk panjang as di 30,90, diameter sebelah kiri di 7,02 mili, diameter sebelah kanan di 6,95, sama kurang lebih. Lebar main gear 27,64 standar sih. Kemudian untuk tebal giginya di, wow, salah ini, tebal gigi ya, di 2,17. Kayaknya ini, oh Sigmat saya ini bisa gerak-gerak momen tuh. Kemudian untuk idle gearnya 11,20 untuk diameternya. Dan untuk idle gearnya ini dia menjadi satu body dengan bagian asnya stainless steel, mamen. Jadi dia langsung di scrap atau di CNC langsung ya. Sedangkan untuk mangannya ini dia pakai sistem cor. Lalu kita lanjut lagi untuk bagian oscillating slider, dia menggunakan bahan ini, bahan zinc juga. Ada satu slider guide pendukung pada bagian atas. Lalu untuk oscillating gear di sini dia sudah diberikan kuncian satu buah skrup yang akan membuat perputarannya itu jadi lebih stabil. Jadi dia nggak geol-geol kayak gini kalau kena beban. Dan kemudian untuk oscillating gear sudah disupport dengan satu buah ball bearing support juga. Kemudian untuk bagian drive gear juga ada dua ball bearing support nih. Nah, jadi kita balik lagi di bagian oscillating gear, secara penempatan, pemasangan dan juga kinerja ini udah termasuk mendekati sempurna karena dia udah diberikan kuncian satu buah skrup dan juga dia sudah diberikan support satu buah ball bearing support di bagian sini, mamen. Untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spek sih di 6+1, langsung kita hitung. Line roller di bagian pinion gear, kemudian di bagian drive gear dan juga di bagian oscillating gear. 6+1-nya ada pada bagian one way system. Lalu untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet pada reel ini, yang pasti untuk ball bearingnya semua masih non stainless steel. Kemudian di bagian main shaft, washer ini bereaksi keras. Untuk washer drag sih udah aman ya. Kemudian di bagian skrup di bagian one way ini bereaksi keras terhadap magnet. Sedangkan untuk skrup body udah menggunakan stainless steel. Kemudian ini skrup apa ini ya? Ini skrup, oh ini terhadap magnet. Satunya sih aman. Kemudian ini bagian apa ini ya? Ini untuk oscillating gear masih bereaksi keras terhadap magnet. Lalu terbilang sih untuk produk ini untuk spare partnya masih cukup banyak spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, atau masih cukup banyak spare part yang akan bereaksi terhadap air laut dan menyebabkan terjadinya korosi. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau menggunakan produk ini untuk bermain di kelas saltwater, wajib kalian lakukan pembongkaran dulu pada waktu pertama kali pembelian. Lakukan pembongkaran, berikan grease proteksi yang baik. Setelah itu baru bisa kita bawa ke spot saltwater, mamen. Dan untuk perawatan pun harus dijaga karena sesuai dengan kondisi kita di lapangan nanti, dan juga untuk penggunaan, cara pakai kita juga akan menentukan untuk tingkat keawetan produk yang kita gunakan, mamen. Dan untuk si Iroli Tourney ini di standarnya ya, untuk reel ini sudah menawarkan beberapa kelebihan. Misalnya pada bagian body dan rotor sudah menggunakan bahan karbon. Kemudian di bagian drive gear sudah menggunakan bahan mangan. Selebihnya sih standar ya. Kalau untuk washers ini 50-50, sebagian ada yang sudah menggunakan bahan non ferro yang lebih tahan terhadap resiko korosi, ada yang masih menggunakan bahan besi. Jadi seharusnya sih ini juga bisa menjadi nilai plus sih kalau di bagian drag washernya ini. Cukup krusial karena drag washer itu sering masuk air juga, mamen, walaupun dia udah ada sealnya di sini. Tapi di sini dia udah menggunakan bahan aluminium yang rendah resiko terhadap korosi, jadi harusnya udah memberikan sebuah nilai plus untuk produk ini. Dan kurang lebih seperti itu untuk beberapa nilai plus yang dimiliki oleh produk ini, dan untuk yang lainnya sih bisa dibilang sudah mengikuti standar di range harga yang ditawarkan, mamen. Dan untuk reel ini kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas casting karena rasionya tinggi, ini casting cocok. Untuk spooning tenggiri cocok. Kemudian untuk bermain di kelas turnamen, Galatama, Gale, segala lini itu udah masuk semua. Kemudian
Kalau mau pakai bottom juga boleh aja, laut yang nggak terlalu dalam ya, laut mungkin sekitar 30-40 meter gitu, belasan meter itu masih oke. Kemudian untuk joran di size 2000 kalian bisa gunakan joran dari size 715, 817, PE12 bisa lah, udah agak kebesaran 817 sih yang cocoknya. Dan kemudian untuk PE bisa gunakan PE1, 2, 3 gitu masih oke. Dan untuk harga Irori Tourney ini dibanderol sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan Nebula. Kalau si Nebula kemarin harusnya itu masih under 300.000, kalau untuk si Tourney di sekitar 300 ribuan, karena menimbang speknya memang lebih sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nebula, terutama di bagian bodi dan rotor dia udah menggunakan karbon. Kalau yang lainnya sih harusnya masih 50-50, masih sama semua. Dan untuk link pembelian buat teman-teman semua yang berminat untuk memiliki produk ini, nanti kalian cek aja di deskripsi saya, di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.